kita di pagi hari ini tugas kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah. Dan ini udah ada yang bergabung nih Ustaz, Iya, kita langsung terima ya Ustaz. baik. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ajo Uniang, silakan Ajo. Di Ulu Gadi. Assalamualaikum al-mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik ke pekan yang lalu, Pak De. Iya. Dulu belum terjawab lagi waktu udah habis. Oh gitu. Yang saya tanyakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa al-qalam allazi 'allama bil qalam. Iya. Jadi Nabi kan lari dari bukit untuk pulang ke rumah. Iya. Kedinginan, selimuti. Jadi di surat ini kan yang pertama bacalah. Iya. Mengapa di surat ini tidak yang pertama, Pak De? Maka surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama. Iya. Nah, itu minta kelas baliknya dulu, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya, mestinya kan menurut kita gitu ya. Surat yang pertama itu idealnya kan Al-Alaq. Tapi kan ya wahyu pertama itu kan hanya 5 ayat. Sambungannya ya pada waktu yang lain. Dia kan ada beberapa ayat ya, surat Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Tapi wahyu pertama itu hanya 1-5 di Gua Hira tersebut. Terus dia pulang, malaikat memperlihatkan dirinya dalam bentuk aslinya, terus di rumah selimuti aku, dan dialog berikutnya sampailah Muhammad SAW ini dibawa oleh istrinya ke Warakah bin Naufal. Ini bagaimana, lalu Warakah menyebut itu adalah kamu bawa seorang rasul, nanti perjuangannya begini-begini, kamu bisa saja diusir nanti dari kampungmu. Itu kan akhirnya kan ya Muhammad kan hijrah ke Madinah. Sekiranya aku masih hidup waktu itu, kata Warakah bin Naufal, tentu aku berjuang, tapi dia kan sudah tua, tak lama kemudian dia meninggal. Nah, mengapa tidak itu menjadi susunannya? Saya tidak bisa jawab secara mapan secara akademik. Hanya saja begini, wahyu itu turun, Al-Quran disusun ternyata bukan urutannya dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Malah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu kan turun lebih awal, masih periode di Madinah. Tapi dia kok itu yang terakhir? Mengapa tidak surat-surat yang di Madinah? Ini Ajo Uniang bersabar sekira ya Rani Zue. Iya, Ustaz. Yang paling mapan jawaban ini adalah Profesor Rusdi AM, karena dia guru tafsir, dia juga pemimpin sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Dialah yang bisa jawab. Waktu saya belajar dengan beliau ulumul Quran, mengapa begitu? Ya susunannya memang satu sama lain ada hubungannya, ada ketersambungannya. Mungkin ini pembahasannya cukup panjang. Bahkan kalau mata kuliah itu ulumul Quran 1, ulumul Quran 2. Masa saya begitu ya, berarti untuk 1 tahun belajar itu. Maka saya angkat tangan, tidak bisa jawab. Yang tugas kita memang membaca begitu adanya. Ini PR juga ya dari Ajo, karena orang alim. Tapi pertanyaan ini sangat menggembirakan bagi saya untuk bertanya lagi. Sebenarnya pertanyaan ini waktu usia remaja sudah juga kita diajarkan nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Mengapa tidak itu yang menjadi pertama? Nah, ini untuk menambah kecintaan kita pada Al-Quran. Mungkin nanti bagus juga tanpa ada pertanyaan ini kita minta Profesor Rusdi AM menguraikan itu nantinya ya. Karena tidak bisa dalam tanya jawab begini, nanti ada pengantarnya, ada
isinya ada kesimpulan sehingga lebih mengerti. Nah, kira-kira itu nanti. Begitu Ajo, terima kasih. Oke, baik Ustadz Firdaus, itu tadi tanggapan Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Aji Unyang di Kompleks Sunan Gadut. Dan sudah ada yang kembali bergabung Ustadz, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, sayang sekali, bisa diulangi kembali di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975. Kami terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Ahmad Khalidi di Batu Sangkar. Iya. Iya, insya Allah. Iya, silakan Ustadz Khalidi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya udah lama nggak gabung karena saya sibuk untuk latihan untuk acara MTQ Bu ya, 1 bulan lagi. Oh iya. Mohon doa ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan hasil yang terbaik. Begini Bu ya, saya sebentar ini ada membuka surah yang namanya surah Al-Qiyamah itu Bu ya. Itu saya agak terkesima dengan penjabaran yang ada dalam surah ini. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq dan seterusnya. Jadi yang saya mau tanyakan ini tentang orang yang durjana atau orang yang berdosa. Nah, jadi mereka kan tidak mau menghadap Allah, rohnya itu kan. Jadi ujung-ujungnya itu kepada Tuhanmu lah kamu dihalau. Nah itu kan. Nah, jadi yang saya apresiasi dihalau ini bagaimana ini pengertiannya Bu ya. Nah, sedangkan kan saya pernah baca itu dalam apa ya? Ya ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatillahi ghadabah. Itu artinya keluarlah engkau dengan menuju marah dan murka Tuhanmu. Nah, jadi yang saya mau yang saya agak mengapresiasi dihalau ini dalam bentuk apa itu Bu ya. Nah, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, di antara mukjizat Al-Quran itu adalah isinya tegas, jelas, lugas, dan luas ya. Walaupun kalimatnya pendek, tapi hadis-hadis menerangkan dengan sangat banyak. Contoh-contohnya selalu berkembang, berulang, dan dinamis. Gitu. Sehingga Al-Quran ini selalu akurat. Jadi kalau misalnya Buya Ahmad Khalidi baca selalu saja hangat. Jadi tidak ada terasa baca Al-Quran itu usang. Ini kan sudah dihafal, sudah dibaca, sudah tadarus, sudah tafsir ya. Tapi begitu dibaca selalu dia hidup. Nah, itulah Al-Quran. Tapi ingat kalau misalnya ada suatu buku ya, buku teks kah, buku roman, kalau sudah dibaca ya rasanya tidak begitu ingin lagi membacanya. Atau orang pergi ke Tokyo atau kota mana saja, mau diajak lagi, ya berpikir ulang. Untuk apa? Kan sudah pernah. Tapi coba ke Mekah. Mau berulang berapa kali, tidak akan puas-puasnya. Nah sekarang, apa maksud dihalau kepada Allah lagi? Ingat, semua yang Allah jadikan, langit dan bumi, terus pada badan diri kita, hidup dan mati, pendengaran, perbuatan, cita-cita, apa yang kita lalui, tak satu pun yang dibawa lengah begitu saja. Semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak pernah lengah ya, tidak pernah abai. Jadi apa saja itu dipertanggungjawabkan. Apakah umur, kekayaan, pikiran dan semua fasilitas yang Allah berikan itu dipertanggungjawabkan. Nah, jadi mungkin itu diantaranya apa maksud dihalau. Ya kadang kalimat terjemahan halau ini kan luas juga ya. Mungkin kalau setelah diterjemahkan bahasa lain mungkin diarahkan atau dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Tapi intinya adalah semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini dalam perkara di dunia dia menang.
Dia menang ya karena pandai bicara lah, dia bisa dengan pengacara, dengan hakim dan seterusnya, dengan biaya yang tinggi. Walaupun dia salah, akhirnya dia menang. Lalu diputuskan, kalau sudah diputuskan oleh hakim ya apa boleh buat, menanglah dia. Terus ada yang pihak yang kalah, sebenarnya dia berada di pihak yang benar, tapi dia miskin. Dia tidak cakap pula berbicara. Dalam sidang dia kalah. Nah, walaupun dia kalah di dunia, dia berada di pihak yang benar. Nanti yang menang tadi itu sebenarnya dia adalah pelaku zalim, tapi dimenangkan di dunia, dia dihalau nanti di hadapan Allah tuh. Dia pertanggungjawabkan. Termasuk awas-awas ya, orang sekarang yang bahasanya apa terjemahnya galir, dia berhutang, dia tidak mau bayar, sampai jadi pengemis pula orang yang mempiutangi, selalu saja alasan tidak dia bayar hutangnya. Nanti awas di akhirat hutang itu harus dibayar. Bagaimana caranya? Diambil pahalanya lalu diberikan kepada yang mempiutangi. Terus kalau tidak ada pahalanya bagaimana? Diambil dosa orang yang mempiutangi, ditambahkan azab bagi orang yang tidak mau membayar hutang tadi itu. Jadi tidak ada cerita hutang yang tak dibayar. Hati-hati juga bagi orang yang akalnya yang licik ya, mau lari dari tanggung jawab. Jadi nanti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Nah, kira-kira begitu. Mungkin di antara dihalau itu ya, dihalau lagi dia kepada Allah, dia tidak bisa lengah sedikit pun dari kelicikannya itu. Oke, baik. Pendengar, itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan dari Ustadz Ahmad Halidi di Batu Sangkar. Untuk Anda pendengar masih dapat bergabung bersama kami di pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti melalui line telepon di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666697 serta juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita bergeser ke WhatsApp dulu, Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firdaus dan Kak Rani. Saya ingin bertanya, mengapa sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Zizi di Payakumbuh. Silakan, Ustadz. Ini luar biasa ya. Generasi muda cerdas sekali untuk mengutarakan pertanyaan. Muhammad SAW hidup di keluarga yang terbaik masa itu. Sekalipun di perkampungan Bani Sa'ad, jauh dari kota, tapi kehidupan orang di sana ya lurus-lurus, alami, tradisional, udara lebih segar, apalagi sejak kehadirannya membawa berkah, sehingga tanaman, ternak ya jadi sehat, subur-subur, hidup orang sejahtera. 5 tahun pertama itu dia pintar bahasa Arab. Tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Terus bergabung dengan ibunya walaupun setahun tapi kesannya sangat tinggi. Ibunya bagaimana kasih sayang ibu, kecerdasan. Setelah ibunya meninggal dididik pula oleh kakeknya. Adalah orang terbaik lah masa itu ya, Abdul Muttalib. Bagaimana berlaku adil, melayani orang-orang yang datang ke Mekah. Siapa yang duluan datang itu yang duluan dapat air Zam-Zam ya. Lalu dengan pamannya selama 16 tahun, pamannya tidak orang kaya yang Abu Talib, tapi penuh bijaksana. Istri Fatimah, ya saya lupa namanya, kata Fatimah lah. Fatimah nama istri Abu Talib itu, dan anak-anak Abu Talib semuanya sayang kepada Muhammad SAW, tentu dengan tulus dan jujur. Dalam perjalanan hidupnya, dalam pergaulan, perkataan-perkataan, tidak ada kebohongan. Kalau orang menitip sesuatu, dijaga, lalu dilaporkan apa adanya. Pada usia 35 tahun, dia belum jadi Rasul, Ka'bah rusak parah. Dialah yang menyelesaikan orang yang bersengketa, karena semuanya ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Tapi dia dengan tidak banyak bicara, dia bentangkan sorbannya, lalu diminta yang lain perwakilan suku memegang sudut-sudut
kain yang dibentangkan itu untuk diangkat dan dia meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Waktu itu dia datang, siapa yang menyelesaikan perkara ini karena hampir terjadi pertumpahan darah. Begitu Muhammad datang, ini dia Al-Amin, maksudnya orang yang jujur. Karena dia memang setiap perkataannya benar, janjinya selalu tepat. Ini pula lah dalam peribahasa, jalis ahlas siddiqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Dan dia selalu jujur sehingga sifatnya itu disebut, sifat utamanya adalah siddiq. Dia jujur dan menepati janji sesuai pula dengan semangat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu yang telah diakadkan. Jadi itulah dia, memang dari awal dia sudah terlatih jujur. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan sifat jujur mulai dari usia dini di rumah tangga. Oke, baik, itu tanggapan Ustaz Firdaus juga terkait dengan pertanyaan Zizi di Payakumbuh. Sudah ada penelpon, kita terima telepon kembali, baik. Ustaz. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Tambah sedikit Lan. Iya, silakan Ajo. Oh ya. Pak De. Iya. Tambah dikit. Boleh. Tadi kan Nabi Muhammad itu kan pamannya Abu Talib kan kesayangannya. Iya. Tapi waktu sakaratul maut dia tidak mengakui, tidak mau bersahadat atau bertuhan kepada Allah. Jadi pengaruh itu Abu Lahab kah atau istrinya? Dia tidak mau mengakui agama Rasulullah ini disebab agamanya itu nenek moyang itu kan udah lama. Nah, jadi dia kan dapat masuk neraka juga pamannya itu. Jadi kecil-kecil azab neraka serompa yang dipasang Abu Talib itu mengelagak kepada bubun-bubunnya. Iya. Minta pencerahan Pak De. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang semua bacaan ya hampir lebih itu ya bacaan yang diikuti. Abu Talib luar biasa perjuangannya, pembelaannya. Tapi di akhir hayatnya dia tidak mengucapkan syahadat karena beriman itu ia di hati, ia diucapkan dan tampak dalam perbuatan. Tapi kalau misalnya sampai di hati, luar biasa seorang Abu Talib. Waktu anaknya salat masih pagi dan petang, Ali bersama Muhammad SAW itu tampak oleh Abu Talib. Lalu kamu bagaimana dengan Muhammad? Begini-begini kata Ali kecil ya. Teruslah, itulah yang benar. Jadi sebenarnya Abu Talib itu dari segi hati, akal pikirannya lebih awal beriman dibanding saudara-saudaranya. Kan Hamzah kan masuk Islam juga ya, Ja'far juga masuk Islam kemudian hari. Tapi Abu Talib yang lebih awal, lebih mengenal siapa itu Muhammad. Waktu Muhammad berumur 12 tahun, dia sudah tahu bahwa Muhammad ini akan jadi Rasul. Itu diberitahu dalam kitab Injil oleh seorang pendeta yang sangat taat waktu itu. Karena diterangkan dalam kitab Injil. Nah, bagaimana, apakah pengaruh istrinya atau keluarganya? Ya, kalau dilihat ya tidak. Itu memang prinsip yang dia pakai, tapi bagaimana hatinya dan strategi yang dipakai oleh Abu Talib ini memang perlu kajian khusus. Mengapa dia tidak mengatakan terang-terangan masuk Islam? Kalau dia mengatakan terang-terang masuk Islam, dari sisi lain ada pula ceritanya. Dia akan dimusuhi oleh semua orang. Jadi sudah tahu lawan. Jadi taktik yang dipakai oleh Abu Talib ada bahasan begitu ya. Dia tidak menyatakan dirinya Islam sehingga lawan politik non-Muslim masa itu dari pihak kafir Quraisy itu masih menghormati seorang Abu Talib. Tapi setelah Abu Talib tidak ada lagi kan orang bersilantas angan ya, seperti itu. Nah jadi dalam hal ini jawaban kenapa dia tidak mengucapkan kalimat syahadat ya,
Mungkin jawabannya itulah satu takdir dan menjadi pencermatan kita. Tapi untuk kita yang awam, mari kita berhati-hati. Bagaimana pendalilan apakah dia kafir di akhir hayatnya, bagaimana dramatisir yang terjadi waktu akhir hayatnya, kan kita belum punya referensi yang lengkap. Oleh sebab itu, kita, kalau saya ya, membangun prasangka baik, seorang Abu Talib adalah paman terbaik yang ikut berjuang. Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Lalu nanti apa penghargaannya, dia akan mendapat azab yang ringan. Tadi disebut apa ya, sendalnya ya. Ini saya kira perlu juga pembahasan khusus, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya mengucapkan syahadat itu, paling tidak itu ya. Sebaik apapun amal soleh, kalau tidak disertai dengan syahadat, Islam belum lengkap. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus, pendengar, terkait dengan pertanyaan dari Aji Uniang di Kompleks Sunan Gadut. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir juga Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita closing, Ustadz mungkin boleh disampaikan dulu poin-poin atau kesimpulan terkait pembahasan kita di hari ini. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih Rani. Kerasulannya selama di Madinah, begitulah Allah Maha Bijaksana. Sebelum dia diangkat jadi Rasul, perjuangannya ya panjang. Pendengar kita bisa itu lihat videonya ya, pertemuan kita sebelum-sebelumnya, mulai dari kanak-kanak, dan tentu tidaklah cukup, harus juga diiringi dengan bacaan-bacaan. Nah, selama di Madinah itu tantangan, di Makkah ya, tantangannya luar biasa, dalam dan luar gitu. Tapi dengan adanya istrinya Khadijah, dengan adanya pamannya Abu Talib, itu walaupun tantangan sedemikian rupa, kekuatan ada. Terus nanti akan bertambah berat setelah Abu Talib tiada lagi, istrinya Khadijah tiada lagi. Mungkin ini perlu juga nanti bahasan kita, bahwa bentuk perjuangannya setelah paman dan istrinya tidak ada lagi. Masih suasana di Mekah ya. Bahkan puncaknya itu nanti dia bisa hijrah. Nah, yang baru kita sampaikan tadi, betapa Abu Talib pamannya sedemikian, yang ditanya pada akhirnya dia tidak masuk Islam. Itu nanti kita coba pula lihat agak khusus. Terus kembali kepada pamannya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, mestinya ya satu di antaranya, kalau Abu Talib itu membenci Muhammad, mestinya istri jangan pula ikut-ikutan, tapi ya dia ikut juga. Sehingga disebut istrinya itu ibarat membawa kayu bakar, artinya dia ikut menyebarkan fitnah. Di lehernya tali dari sabut. Jadi kalau sabut itu kan mudah terbakar, maksudnya maaf, kalau perempuan lebih lihai dalam menyembangkan fitnah. Itu cepat itu ya. Misalnya kalau kita berdialog antara laki-laki dengan perempuan, yang hampir tidak bisa berhenti bicara laki-laki atau perempuan itu ya. Ada kalanya perempuan, kadang-kadang titik koma pembicaranya agak sulit diatasi, itu lincahnya. Begitu pula dalam mengembangkan fitnah. Nah, idealnya kan perempuan itu kan tiang negara. Maka apabila perempuan baik, maka baiklah suatu bangsa tersebut. Nah, jadi waktu itu perempuan-perempuan masa jahiliyah, di antaranya seorang istri pejabat selevel Abu Lahab, diharapkan ikutlah memperkuat tiang-tiang kebaikan, tapi dia juga ikut malah meruntuhkan. Jadi idealnya satu sama lain itu kan saling melengkapi. Bahkan kalau dalam rumah tangga, istrimu adalah pakaian bagimu, kamu juga pakaian baginya. Saling melengkapi, saling menyenangkan, saling membahagiakan, dan tidak ada satu pasang itu akan sempurna. Buktinya apa? Rasulullah SAW kehidupan latar belakangnya dimaklumi, lalu Allah nikahkan dia, Allah jodohkan dia dengan seorang Khadijah yang kaya raya, punya wibawa dan keanggunan.
Saya kira apapun bentuk perjuangan Rasulullah, mari diikuti, dicermati sehingga kecintaan kita kepadanya meningkat adanya, dan kelak harapan kita jumpa dengan beliau yang mulia di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan pendengar, itu tadi closing statement dari Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita di pagi ini, tugas kerasulan Muhammad SAW selama di Mekah. Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi di edisi hari Minggu 22 Oktober 2023 bersama dengan Ustadz kita, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Dan semoga pembahasan kita di pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi kita dalam menjalankan segala aktivitas di hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya saya akan hadirkan juga satu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.